DPRD Kabupaten Purworejo mendorong agar kebijakan pembangunan daerah selaras dengan program yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Fokus pembangunan diharapkan mencakup infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan potensi daerah. Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, menyampaikan hal tersebut setelah memimpin rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat 14 Agustus. Menurut Tunaryo, pembangunan Purworejo masih membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat karena PAD daerah relatif kecil. Dana tersebut diperlukan untuk membiayai pembangunan jembatan, rehabilitasi sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pembangunan di desa. Ia juga menilai dana desa masih sangat penting, terutama bagi wilayah pegunungan yang membutuhkan dukungan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Selain pemerataan, DPRD mendorong perhatian lebih terhadap wilayah yang memiliki potensi pengembangan, salah satunya Kecamatan Brunuk. Wilayah yang berbatasan dengan Wonosobo tersebut dinilai memiliki peluang besar di sektor pariwisata dan UMKM, namun belum dikembangkan secara optimal. Tunaryo mencontohkan Curug Muncar yang telah menjadi lokasi kegiatan para layang dan menarik peserta dari mancanegara. Karena itu, berbagai kegiatan pemerintah diharapkan dapat diarahkan ke Bruno agar pariwisata berkembang dan UMKM masyarakat ikut terdorong. Menurutnya, pemerataan pembangunan bukan berarti semua wilayah mendapat perlakuan sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Oke, terima kasih teman-teman media. Jadi tadi dari pidato kenegaraan Bapak Presiden RI Pak Haji Prabowo Subianto, sekian banyak yang disampaikan dari mulai capaian kinerja, tapi tentunya dalam hal ini kita legislatif dan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo menyimpulkan ada beberapa yang bisa diimplementasikan di Kabupaten Purworejo, yang terkait juga ada jembatan, juga ada pembangunan ditujukan untuk rehab sekolah maupun puskesmas tentunya untuk kesehatan, dan juga terkait pembangunan yang di notabene di Kabupaten Purworejo juga masih tergantung dengan transfer. Dan kita berharap karena Kabupaten Purworejo hanya PAD-nya bisa dibilang kecil, harapan kita juga untuk dana transfer tidak berkurang sampai itu. Sampai itu dari pusat maupun dari DAU, kepengennya kita untuk mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Purworejo supaya bahkan ditambah. Walaupun kita tahu saat ini juga dana desa sekarang sudah bisa dibilang tinggal 30% lah. Artinya di Kabupaten Purworejo yang notabene masih banyak sekali untuk desa-desa yang pegunungan, kita masih sangat membutuhkan untuk dana desa tersebut. Ya, kalau dari eksekutif tetap masih banyak koreksi yang harus kita lakukan. Contohnya gini misalkan, karena Purworejo itu juga banyak daerah perbatasan yang contohnya kita berbatasan dengan Wonosobo maupun dengan Kebumen. Yang di Wonosobo mungkin di daerah Bruno bagian tengah, di situ kita ambil contoh, di daerah situ di Wonosobo sudah bagus untuk infrastrukturnya. Jadi kita mendorong untuk di Kecamatan Bruno untuk di wilayah pengembangan supaya juga digenjot terkait pembangunan. Saya berharap adil bukan berarti sama, tapi kita kepengen fokus di daerah pengembangan. Dan juga mungkin kita dorong terkait untuk pariwisatanya. Bruno kan banyak pariwisata, tapi sementara ini kan tidak tersentuh. Mungkin di tahun depan kita mendorong untuk event-event tersebut kita alihkan ke Kecamatan Bruno. Itu bahkan sudah dari untuk para layang di Curug Muncar itu bahkan pesertanya kan sudah mancanegara, dan itu real. Tapi sementara ini di Kecamatan Bruno masih bisa dibilang sangat minim sekali atau bahkan belum tersentuh dalam hal untuk pariwisata maupun UMKM. Terkait untuk penggajian P3K maupun Warwaktu,
saya optimis untuk Kabupaten Purworejo masih bisa jalan. Gitu. Cuma kalau dana terampil sampai berkurang banyak, yang terdampak itu kan untuk pembangunannya. Harapan kita tidak ada untuk PHK atau pemutusan hubungan kerja. Harapan kita itu kasihan karena dia sudah mengabdi sekian lama, dia punya keluarga, punya anak. Kalau sampai terjadi pemutusan hubungan kerja, kasihan keluarganya seperti itu. Bahkan dia sudah mengabdi sudah 15 sampai 20 tahun.